prajurit itu turun dari kudanya untuk mencari kepala dia. Hai, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik aja. Tetap jaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Di video kemarin aku bahas tempat-tempat angker yang ada di Bandung. Rasanya kurang afdol kalau aku gak bahas jalan-jalan angker yang ada di Bandung. Gak usah lama-lama, let's get to the list. Jalan angker yang pertama adalah Jalan Dayang Sumbi. Jalan Dayang Sumbi berada di pintu belakang Institut Teknologi Bandung. Jalan ini adalah jalan yang menghubungkan Jalan Taman Sari dan Jalan Dago. Jalan ini kecil, gak terlalu besar. Nah, di jalan ini tuh ada sebuah rumah yang menurut aku cukup tua lah. Di jalan ini juga banyak banget pohon-pohon gede yang bikin suasana makin gak enak kalau malam-malam lewat sini. Di rumah ini ada suatu garasi yang terus kebuka. Jadi garasi ini gak pernah ketutup. Konon katanya jika ada yang menutup garasi tersebut, maka ada suara ketukan dari dalam garasi itu. Terkadang TV yang ada di rumah itu akan menyala dengan sendirinya. Bahkan suara TV itu terdengar sampai keluar. Suara ketukan sama suara TV itu gak akan berhenti sebelum garasi itu dibuka kembali. Pernah aku baca di salah satu artikel, ada yang pernah coba tutup pintu garasi itu, terus dia diganggu sama penunggu yang ada di situ. Apakah kalian percaya? Kalau nggak percaya, datangin aja sendiri. Next, Jalan Taman Sari. Jalan Taman Sari merupakan jalan alternatif untuk mengakses jalan ke tempat wisata, terutama daerah Dago. Jalan ini pada siang hari begitu ramai, tapi di malam hari itu berbeda. Rata-rata orang-orang enggan untuk melewati jalan ini. Kenapa? Karena di jalan ini kurangnya penerangan jalan ditambah dengan pohon-pohon yang besar rimbun membuat jalan ini semakin seram di malam hari. Selain itu, di jalan ini seringkali ada makhluk halus yang menampakkan diri dengan cara melintasi jalan. Makhluk tersebut adalah kuntilanak. Apa kalian berani lewat ke Jalan Taman Sari di malam hari? Komen di bawah. Next. Jalan angker selanjutnya adalah Jalan Simpang Dago. Masih seputaran daerah Institut Teknologi Bandung ya. Yang tadi tempat pertama adalah Jalan Dayang Sumbi, tepat di belakang Institut Teknologi Bandung. Selanjutnya Taman Sari, sama tepat di belakang Institut Teknologi Bandung. Lalu sekarang adalah Jalan Simpang Dago, yaitu dekat dengan gerbang depan Institut Teknologi Bandung. Konon katanya dulu di daerah Simpang Dago ini banyak terjadi pembunuhan. Karena hal itulah di sini dianggap angker
oleh warga sekitar maupun orang yang berwisata ke daerah Bandung. Konon katanya lagi, hantu wanita berbaju hitam akan menampakkan dirinya di saat sore hari menjelang ke azan maghrib. Dan pernah aku baca di suatu artikel kalau sepanjang Jalan Dago itu adalah kerajaan gaib. Wajar aja kalau banyak penampakan yang terjadi di area ini. Apa kalian penasaran makhluk apa aja yang ada di sekitaran Jalan Dago ini? Silakan dikunjungi jika kalian berani. Next. Jalan angker selanjutnya adalah Jalan Tongkeng. Jalan Tongkeng ini dekat dengan Stadion Siliwangi. Stadion yang dulu masih aktif dipakai untuk pertandingan-pertandingan. Jalan Tongkeng ini dulu ada peristiwa kelam yang membuat Jalan Tongkeng ini menjadi angker. Konon katanya beberapa orang yang pernah melewati jalan ini mengatakan mereka pernah melihat penampakan hantu prajurit Belanda tanpa kepala yang sedang menunggangi kuda. Kemudian prajurit itu turun dari kudanya untuk mencari kepala dia. Nah, konon katanya kalau kalian pengen lihat prajurit Belanda tanpa kepala ini, cukup meniup peluit di jalan tersebut pada tengah malam. Lalu prajurit tanpa kepala itu akan menghampiri kamu dengan memakai kuda dan mungkin saja akan meminta bantuan kamu untuk mencari kepalanya yang hilang. Berani coba? Next. Oke, dan ini jalan angker yang terakhir, Jalan Cipaganti. Di siang hari, Jalan Cipaganti memang bagus. Menurut aku, Jalan Cipaganti merupakan jalan paling asri dan paling tenang jika dilewatin. Kenapa? Karena banyak pohon-pohon besar dan rumah-rumah yang berstyle Belanda. Jadi enak buat dipandang gitu. Tapi beda kalau misalkan kalian lewat sini malam hari. Pohon-pohon besar dan rumah-rumah yang bergaya Belanda itu bikin suasana di jalan ini kalau malam hari benar-benar beda. Kata orang-orang, ada suatu kejadian yang gak masuk akal yang terjadi di jalan ini. Antara lain ban motor yang tiba-tiba bocor tanpa sebab, motor yang tiba-tiba mogok, atau yang paling seram adalah kalian ketemu sama penunggu yang ada di sini. Konon katanya penunggu yang ada di sini adalah hantu jawara tanpa kepala. Hantu jawara tanpa kepala ini biasanya berdiam diri di sebelah kanan jalan, tepatnya di sekitar kantor pos Cipaganti, di mana banyak pengendara yang lewat melihat penampakan hantu tanpa kepala ini. Konon katanya dulu hantu ini adalah seorang jawara yang tersohor di daerah Bandung itu. Jawara itu gak disukain sama orang-orang Belanda yang dulu ada di situ, kalau nggak salah ya.
Suatu waktu Jawara itu diserang oleh orang-orang Belanda itu, dan kelemahannya adalah jika kamu membawa kepalanya jauh dari badannya, maka Jawara itu akan mati. Dan benar saja, orang-orang Belanda itu memenggal kepala Jawara tersebut dan membawa kabur kepalanya dengan menggunakan kuda jauh dari tempat itu. Jawara itu gak bisa ngejar, soalnya orang-orang Belanda itu makai kuda. Otomatis setelah lama terpisah dari kepalanya, akhirnya Jawara itu pun mati. Apa kalian berani lewat jalan Cipaganti ini? Kali aja kalian beruntung bisa ketemu sama hantu Jawara tanpa kepala ini. Kalau berani, datengin jalan Cipaganti ini di malam hari. Oke teman-teman, itulah jalan-jalan angker di Bandung yang pengen aku bahas, karena aku beneran kurang afdol kalau misalnya bahas tempat-tempat angker tapi nggak ngebahas kalian sama jalan-jalan angker yang ada di Bandung. Kalau kalian ada rekomendasi tempat-tempat angker di Bandung atau tempat-tempat angker di luar Bandung, kalian bisa komen di bawah atau DM di IG aku. Yang terhibur, semoga bermanfaat. Kalau kalian berani dan bernyali, coba datangin jalan-jalan yang udah aku sebutin tadi pada malam hari sendirian. Atau kalian bisa request video apa yang harus aku buat video selanjutnya. Komen di bawah atau DM ke IG aku raja_dian25, atau email aja ke email aku rajadian2@gmail.com. Oke, jangan lupa like, komen, share, subscribe. Mungkin segitu aja video dari aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Silakan subscribe. Peace. Bye-bye.